Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam bagi saudara juga yang mengikuti ibadah ini secara online. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita, dan kita percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Dia berkata semuanya baik. Amin. Apapun situasi, apapun keadaan yang saudara dan saya sedang alami pada hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik. Amin. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita percaya, saya berdoa kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dan terus memberikan roh hikmat pengetahuan, pewahyuan untuk mengenal Tuhan dengan benar di dalam hidup saya dan saudara. Hari ini kita akan terus belajar mengenai seri khotbah kita mengenai stable and sure, yaitu tetap stabil dan penuh keyakinan. Banyak karena keadaan, karena situasi yang kita alami, kita menjadi tidak stabil di dalam mengikuti Tuhan. Kita gampang goyah, kita gampang jatuh karena situasi, karena keadaan yang kita alami. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau meyakinkan kita untuk tetap penuh keyakinan kepada Tuhan yang kita sembah. Dan melihat kepada Yesus sebagai batu penjuru yang sudah meletakkan dasar untuk membangun iman kita di dalamnya. Yaitu yang membuat kita, pengharapan kita tidak goyah, membuat iman kita tidak tergoncangkan, dan juga kita menjadi orang yang misional atau orang yang dipanggil menjadi misi atau membawa kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Siapakah Aku? Atau who am I? Siapakah saya? Siapakah kita? Ketika kita mengetahui siapa kita di dalam Tuhan, Tuhan memandang kita siapa di hadapan Dia, maka kita akan tahu kenapa saya ada di sini. Kenapa saya hidup di dunia ini, untuk apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita perlu melihat, ya kita perlu melihat ya di situ diri kita dari sudut pandang yang berbeda, dan juga kita perlu mendengar informasi dari sumber yang benar, dan informasi itu dari sumber yang berwenang atau yang memiliki otoritas yang dapat dipercaya. Karena banyak informasi-informasi dari dunia ini yang terus-menerus menyerang saya dan saudara, sehingga kita melihat diri kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan sebelumnya. Pada suatu hari ada seorang mahasiswa yaitu seorang mahasiswa jurusan arsitek. Dia mengikuti suatu kontes bangunan berskala nasional. Lalu dia membuat desainnya dan dia membawa di sana, tetapi juri hanya memberikan suatu gelar kehormatan atau honorable mention, atau suatu gelar kehormatan terhadap desainnya itu, terhadap bangunan yang dia gambar itu. Lalu pada suatu, dan dia mengalami suatu depresi ya, karena sudah menghabiskan banyak waktu, banyak tenaga, tetapi dia bangun hasil karyanya itu hanya dinilai dengan gelar kehormatan. Di akhir daripada konvensi itu, ketika dia duduk di meja makan dengan sandwich yang dia pegang yang belum dimakan, dia terus memandang hasil karyanya itu. Tiba-tiba ada seorang tua yang datang dan melihat hasil karya itu dan berkomentar tanpa mengetahui siapa yang merancang bangunan itu. Ya, di gambar itu ya, di desain itu. Lalu dia berkata, yang ini menurut saya adalah yang terbaik. Nah, para juri hanya memberikan gelar honorable mention atau gelar kehormatan terhadap bangunan ini, terhadap desain ini. Padahal sebenarnya inilah hasil karya yang terbaik. Mendengar hal itu, mahasiswa ini begitu antusias dan dia pulang dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Karena apa? Mengapa saudara? Karena orang yang menyebut, yang menghormati hasil karyanya itu adalah Frank Lloyd Wright, yaitu seorang ahli arsitek pada tahun 1900-an.
Walaupun juri-jurinya mungkin atau dosen-dosennya tidak mengakui hasil karyanya, tetapi dia sangat bangga karena seorang ahli yang lebih dari dosennya itu mengakui hasil karyanya walaupun dia hanya menerima gelar kehormatan. Nah, mahasiswa ini merasa gembira meskipun hasil karyanya mendapatkan gelar kehormatan tetapi mendapatkan pengakuan dari orang yang dapat dipercayai, yang merupakan ahli bangunan pada saat itu. Nah, di dalam hidup kita merasa gembira, saudara, merasa bangga kalau hasil karya kita, kalau apa yang kita kerjakan dipuji oleh orang lain. Apalagi kalau Bapak Presiden melihat hasil karya saudara, apa yang saudara lakukan di masyarakat, dipuji, diangkat jempol dan dimuat ke medsos dan disebarluaskan. Wah, begitu bangganya saudara. Nah, dia yang harus itulah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup saya dan saudara sebagai pencipta kita. Dialah yang harus kita dengar. Informasi yang benar itu harus kita dengar dari Tuhan mengenai siapa kita. Meskipun orang lain menilai kita tidak seperti yang kita harapkan, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Meskipun dosen ini menilai hasil karya dari mahasiswa ini jelek, tetapi Frank Lloyd sebagai ahli arsitek pada tahun 1900-an itu menghargainya begitu luar biasa. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita akan belajar pada hari ini dari 1 Petrus, di situ Petrus dalam pasal pertama surat ini mengatakan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup saya dan saudara. Di situ dikatakan bahwa dia mati dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tetapi di pasal 2 dia berbicara mengenai siapa kita di dalam Tuhan. Dia berbicara tentang apa yang Tuhan katakan tentang kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan memberitahu kita tentang siapa saya dan saudara. Jangan habiskan hidup kita hanya memikirkan mengenai masa lalu kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, kemiskinan mungkin yang dialami orang tua kita, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di masa lalu, atau hal-hal apapun yang terjadi di masa lalu. Lalu itu kita terus-menerus memikirkan dan akhirnya tidak mendapatkan atau meraih kemajuan atau progresif di dalam hidup saya dan saudara. Hari ini mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi Roh Kudus yang berbicara di hati kami menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kami berdoa pada hari ini, biarlah pikiran kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, dan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengintimidasi kami usir keluar dari tempat ini, bahkan dari hati dan pikiran kami. Berkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada yang mendengar firman ini,
Tuhan yang bekerja di hati mereka. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita belajar dari firman Tuhan, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 4 ini berbicara bagaimana batu yang mahal sebenarnya itu berbicara mengenai Yesus Kristus telah dibuang, telah ditinggalkan, yang menjadi teladan bagi saya bahwa Yesus pernah mengalami penolakan, pernah mengalami yang namanya dibuang, supaya kita menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang diterima, menjadi orang yang dikuduskan karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi saya dan saudara. Nah, apa informasi apakah yang Tuhan mau beritahukan kepada kita tentang siapa kita, siapa saya dan saudara, who am I, berdasarkan surat Petrus di dalam pasal 2 ini terhadap yang dibawakan kepada jemaat di Asia Kecil, pada waktu tersebar di Asia Kecil sebagai jemaat pendatang, sebagai jemaat perantau pada waktu itu di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan apa yang Tuhan mau sampaikan, informasi apa yang Tuhan mau sampaikan juga kepada saya dan saudara sebagai tubuh Kristus di zaman now, di zaman sekarang ini, di saat ini, di tahun 2021. Hal yang pertama yang saya mau bagikan adalah kita ini adalah orang yang mendapatkan penerimaan. Dalam hal lain adalah kita ini orang yang diterima. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dari 7 miliar penduduk dunia, saudara dipilih untuk percaya kepada Kristus. Allah berkata, Petrus berkata sebagai murid daripada Yesus Kristus. Dia berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dia berbicara kepada manusia bukan hanya pada zaman di mana Yesus setelah terangkat, tapi dia terus berbicara sampai ke generasi demi generasi bergulir dalam sejarah umat manusia sampai pada hari ini. Dia mendatangi kita dengan berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih. Eugene Peterson memberikan terjemahan secara sederhana berkata, you are those, ya kamu adalah seseorang yang dipilih oleh Allah dari yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu sekarang. Dari yang ditolak, tertolak menjadi diterima. Jadi kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah ketika kita percaya, memutuskan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dipilih oleh Tuhan. Dari orang yang tertolak menjadi diterima. Dari orang yang tidak ada apa-apanya menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kelahiran setiap orang, siapapun dia, ketika dia sudah lahir di dunia, tidak ada yang namanya rejected atau tertolak. Tetapi itu kan kalau saudara beli barang kan ada yang namanya barang rejected itu loh, yang sudah penyok-penyok dia dijual ya gitu ya. Enggak seperti itu ya. Tuhan merancang manusia itu dalam rancangannya dia, dan dia sudah tahu kehadiran saya dan saudara siapapun dia di dunia, orang di seluruh dunia ini adalah dia berharga ketika dia bertemu dengan Kristus. Sekalipun mungkin manusia membuang dia, menghina dia hari ini atau tidak mempedulikan dia, tetapi Kristus berkata bahwa dia sudah memberikan teladan untuk menjadikan kita anak-anaknya. Nah, pada umumnya banyak dari kita menghabiskan seluruh hidup kita untuk mendapatkan suatu penerimaan. Ya, kita berusaha untuk mencari penerimaan dari orang tua kita, dari partner kita, dari bos kita mungkin, bahkan dari orang yang menjadi atasan kita, ataupun dari orang yang memusuhi kita. Kita berusaha supaya bisa dapat diterima. Ya kan? Kalau orang terus dibully-bully kan dia berusaha gimana caranya supaya saya diterima dalam komunitas itu. Dan akibat dari kerinduan dan keinginan manusia untuk dapat diterima, maka menentukan baju apa yang dia harus pakai, mobil apa yang dia harus beli, rumah model apa yang harus dia invest atau yang harus dia beli. Bahkan
dalam memilih karir pun dia akan memilih karir yang mengangkat derajatnya dia. Itu karena kehausan akan penerimaan. Seperti itu. Jadi Petrus ini sedang berbicara dengan jemaat yang berada di perantauan atau di jemaat pendatang pada waktu itu. Karena sebagai jemaat pendatang ya mereka nggak diterima. Apalagi mereka percaya kepada Kristus. Mereka dikucilkan. Mereka mungkin dalam sudah ada ketika dibagi sembako gitu ya. Nggak ada di daftar list bagi sembako. Karena apa? Mereka orang Kristen. Mereka tidak diterima di masyarakat. Itulah sebabnya Petrus menulis surat ini untuk menegaskan identitas mereka di dalam Kristus. Nah, mengapa sikap penerimaan itu sangat penting? Karena manusia itu menerima atau menyukai perasaan penerimaan. Ketika seseorang dipilih dan diterima, itu meningkatkan harga dirinya. Meningkatkan bahwa dia itu berarti, berharga. Apakah saudara pernah di sini mengalami yang namanya penolakan di masa lalu? Ya pasti semua kita pernah mengalaminya. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, di situ Tuhan memulihkan identitas kita. Memulihkan harga diri kita. Dengan nilai yang paling mahal tadi. Bukan dengan perak dan bukan dengan emas dia bayar. Pada suatu hari ada seorang ibu menerima telepon dari anaknya yang sedang berada di medan perang. Yaitu perang Korea pada waktu itu. Dan anaknya berada dalam perjalanan pulang ke rumah. Dia berkata dia sedang berada di San Francisco. Dan dia sudah mau menuju ke rumahnya. Ya. Lalu dia menelpon ibunya. Bu, saya mau memberitahukan kepada ibu bahwa saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Dan di dalam perjalanan saya ini saya membawa seorang teman yang terluka parah di medan perang dan keadaannya begitu buruk. Dia hanya punya satu mata, punya satu tangan dan punya satu kaki. Aku sangat ingin temanku ini tinggal bersama kita. Lalu ibunya menjawab, oh boleh nak gitu ya. Boleh. Wah kedengarannya sepertinya pria itu pemberani. Kita akan coba untuk mencarikan tempat tinggal untuk temanmu itu. Lalu anaknya berkata, Bu, ibu ini tidak mengerti ya. Aku mau dia tinggal dengan kita. Aku mau dia tinggal di rumah kita gitu ya. Ya oke, dia bilang gitu ya. Ibunya bilang, ya oke, aku akan menerima tawaranmu. Dan kita akan carikan tempat, mungkin kita akan mencoba untuk dia tinggal selama 6 bulan atau lebih gitu. Tidak Bu, aku mau dia tinggal di rumah kita. Dia hanya punya satu mata, dia hanya punya satu kaki. Dia hanya punya satu tangan. Aku tidak mau dia tinggal di tempat orang lain. Karena keadaannya begitu buruk. Kata anak itu memarahi ibunya. Saat itu ibunya tidak sabar lagi. Lalu dia berkata, kamu ini ya, karena kamu terlalu emosional berada di medan perang, lalu kamu memiliki belas kasihan yang penuh. Lalu kamu bilang kamu akan membawa temanmu itu. Saya mau kasih tahu satu hal ya, dia akan menjadi orang yang akan menjadi masalah buat engkau dan menghambat engkau terus menerus. Karena engkau membawa orang itu di rumah ini. Kamu harus berpikir rasional dikit, kamu harus berpikir masuk akal dikit. Lalu ibunya langsung membanting telepon itu, menutup telepon itu. Keesokan harinya orang tua daripada anak ini menerima telegram yang mengatakan bahwa putranya bunuh diri. Ya. Putranya bunuh diri, lalu seminggu kemudian mereka menerima tubuh daripada mayat daripada putranya ini. Ketika mereka membukanya, mereka melihat ke bawah dan mereka sangat kaget dan begitu sedih karena melihat bahwa putranya itu tidak punya tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan tidak punya mata. Jadi ternyata putranya sendiri sebenarnya yang menawarkan untuk diterima di keluarga itu. Tetapi orang tuanya tidak menerimanya. Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi pelajaran bagi saya dan saudara bahwa dalam kecacatan kita, cacat karakter, ketidakdewasaan kita, dan juga rasa tidak aman yang kita sedang alami di hari-hari ini dalam hidup kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Saudara dan saya tidak perlu dijahit, tidak perlu dibersihkan, tidak perlu ditambal ulang untuk diterima oleh Tuhan. Dia menerima kita apa adanya.
sebagai Bapa yang baik. Dia menunggu kita dan berkata dan berlari memeluk saya dan saudara ketika kita menjauh dari dia. Dia sedang menunggu kita. Kita tidak perlu dibersihkan seperti yang saya katakan tadi. Dia menerima kita apa adanya dengan satu kaki, dengan satu mata, dengan satu tangan. Tidak ada batasan dalam penerimaan Tuhan. Tidak ada syarat dalam penerimaan Tuhan. Dia menerima setiap orang yang datang kepada dia apa adanya. Hal yang kedua yang saya mau bagikan adalah bahwa informasi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita adalah bahwa kita ini berharga. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, umat kepunyaan Allah sendiri. Bayangkan, dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Bayangkan Allah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya ini menyebut kita umat kepunyaannya. Bayangkan itu. Artinya bahwa Tuhanlah yang melindungi kita, yang menjaga kita. Meskipun mungkin ada begitu banyak ujian, cobaan yang datang, tapi dia berkata, aku ini Allahmu, aku ini adalah milik, kamu itu adalah milikku. Umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, berdasarkan ayat ini menurut saudara seberapa berharganya hidup kita? Kita tidak sedang berbicara mengenai berharganya orang itu dari kekayaan yang dia miliki. Dari harta yang dia miliki di dunia ini. Tetapi berharganya orang itu dari harga diri. Atau nilai dirinya dilihat dari perspektif Tuhan. Dilihat dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, ada dua kriteria yang menentukan nilai di dalam hidup ini. Yaitu di situ dikatakan nilai itu tergantung pada apa yang seseorang bersedia bayar untuk sesuatu. Kalau dia mau beli mobil ya dia harus bayar mobil itu. Dia mau beli rumah ya dia harus bayar rumah itu. Harga itulah yang akan menjadi tergantung dari apa yang seseorang bersedia bayar tentang sesuatu itu. Yang kedua, nilai tergantung juga pada siapa yang memiliki barang itu di masa lalu. Kalau barang-barangnya Michael Jackson pada hari ini yang sudah meninggal dilelang, waktu itu saya dengar jaketnya aja bermiliar-miliar harganya gitu ya. Siapa yang memiliki? Nah, berdasarkan dua kriteria ini apa nilai kita? Siapa yang memiliki nilai saya dan saudara? Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 23 berkata, kamu telah dibeli dan dibayar oleh Kristus. Jadi kamu adalah miliknya. Itu terjemahan yang lain ya. Kamu, saya dan saudara Allah sudah dibeli dan harganya sudah dilunas, dibayar. Dan kita ini menjadi milik daripada Tuhan. Bukan milik dunia lagi. Bukan milik daripada setan ya atau iblis. Nah, kita tahu siapa yang memiliki kita dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita di atas kayu salib. Ada seorang wanita ya, saya akan banyak cerita ini ya. Ada seorang wanita ketika kapal Titanic tenggelam pada tahun 1912 kalau nggak salah ya. Ketika dia para pengawal pengerja di kapal itu menurunkan sekoci kapal, dia berada di situ. Lalu dia ketakutan dan teringat sesuatu gitu ya. Lalu dia meminta kepada petugas ini yang akan menurunkan sekoci kapal itu. Dan berkata, tunggu aku ada sesuatu yang aku lupa. Lalu petugas ini berkata, saya hanya memberi kamu waktu 3 menit. Kalau kamu tidak cepat-cepat, kamu akan ditinggal dan kapal ini akan tenggelam. Lalu ibu itu keluar dari sekoci dan dia lari ke dek kapal yang sudah miring. Di mana yang sangat berbahaya, di mana airnya sudah sepergelangan kaki gitu ya. Lalu dia berlari terus, lalu dia melewati ruang judi. Di mana dia melihat uang yang begitu banyak menggelinding dari atas. Dia tidak peduli itu uang. Dia lari terus sampailah di kamar tempat tidurnya di kabin kapal itu. Lalu dia meraih rak yang di atas. Ada cincin berlian di situ. Ada gelang emas. Ada kalung yang sangat berharga. Dia buang semuanya itu. Lalu dia meraih apa yang dia raih saudara, 3 buah jeruk kecil. Lalu dia pulang kepada dia, dia menemukan jalan dan akhirnya dia sampai di sekoci. Dan dia dia selamat gitu ya. Dia hanya lari itu untuk mendapatkan 3 buah jeruk kecil gitu.
Dia tidak peduli lagi itu berlian tadi. Dia tidak peduli apa yang dia lihat di situ. Dia membuang semuanya itu. Karena apa? Dia mengejar apa yang tidak berharga bagi dia. Nah, apa yang kita belajar, saudara, dari sini? Bahwa Tuhan juga tidak peduli. Mungkin hidup kita, nilai hidup kita ini seperti jeruk. Menurut nilai di masyarakat. Tetapi Tuhan mati bagi saya dan saudara untuk menjangkau hidup kita ini. Mungkin kita tidak sama seperti berlian. Seperti kalung itu yang begitu berharga. Mungkin nilai hidup kita hanya seperti jeruk kecil. Yang dimana ibu ini berjuang untuk mendapatkan itu. Harga itulah yang dibayar oleh Yesus di atas kayu salib. Dia yang adalah Allah, dia turun harus menjadi manusia dan dia melewati penderitaan yang begitu hebatnya. Apa? Untuk menjangkau setiap saya dan saudara yang tidak berharga ini. Yang sama seperti jeruk ini. Tetapi bagi dia itu sangat berharga. Dia tidak peduli uang yang begitu banyak di situ. Dia tidak peduli berlian, harta, bahkan iblis menawarkan seluruh kekayaan dunia aku berikan. Tetapi tidak ada seseorang yang harus aku jangkau. Ada Pak Hendra di situ, ada Sonia, ada Pak Rudolf, ada Mael di sana yang harus aku jangkau. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Tidak peduli kapal itu miring. Tidak peduli keadaan yang dia alami untuk menjangkau saya dan saudara. Itulah keberhargaan hidup kita. Yang Tuhan sudah berbuat di atas kayu salib untuk mendapatkan saya dan saudara. Jadi kalau hari ini kita masih main-main dengan Tuhan dalam tanda kutip. Dan masih diberi kesempatan untuk hidup. Ya itu hanyalah kasih karunia. Jangan sampai terlambat nanti baru kita menyesal ya gitu ya. Jadi saudara itu begitu berharga. Siapapun kita, tidak peduli latar belakang bagaimanapun, kita berharga di mata Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita diberi kemampuan. Kemampuan atau dimampukan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata imamat yang rajani. Batu penjuru itu yaitu Yesus telah mati bagi kita untuk memberikan kemampuan. Sebelum dia naik ke surga dia berkata, aku mengirim seorang penolong yang lain. Roh Kudus itulah yang memberikan kemampuan bagi kita. Nah, mungkin hal ini kedengarannya begitu menakutkan ya. Yaitu kata imam gitu. Jadi imam, jadi pendeta saya. Gitu. Karena pada waktu itu memang jabatan daripada imam itu sangat mengerikan ya. Seperti yang diceritakan minggu lalu bahwa kalau masuk ke ruang Maha Kudus itu harus diikat pinggangnya dengan tali. Karena kalau dia mati gak boleh orang masuk ke dalam. Kalau masuk langsung mati juga orang. Karena begitu kudusnya Tuhan. Begitu sakralnya. Begitu sucinya tempat itu. Tetapi Petrus mengatakan bahwa ada dua manfaat yang dimiliki para imam sekarang. Tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Imam besar yang kita punya sekarang adalah sudah di dalam Kristus. Jadi apa yang menjadi manfaatnya ketika kita percaya kepada Kristus sebagai imam besar agung kita? Kita memiliki akses langsung kepada Tuhan. Tidak peduli perantara orang lain. Kalau ada masih orang lain titip doa ya atau ada media untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Tidak ada lagi sekarang. Kita langsung masuk akses langsung kepada Tuhan. Masuk langsung ke hadirat Tuhan. Ini tidak berarti bahwa saya tidak butuh pemimpin lagi membimbing saya. Saya tidak perlu ke gereja lagi karena saya bisa di dalam kamar sendiri berdoa dan menghadap Tuhan. Tidak seperti itu. Tapi ini berbicara mengenai peran kita. Secara tiap-tiap orang secara pribadi lepas pribadi bisa datang langsung kepada Tuhan. Tidak tunggu hari Minggu datang di sini baru hari Minggu aja baru Tuhan ada. Tidak, setiap hari dimanapun Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dan saudara ketika menerima Yesus, saudara dimampukan untuk bisa berdoa kepada dia. Dan yang kedua adalah kita memiliki tanggung jawab. Setelah kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan, punya akses langsung masuk ke hadirat Tuhan. Sekarang diberi tanggung jawab untuk melayani kebutuhan orang lain. Imam dalam bahasa Latin itu adalah jembatan. Saya dan saudara menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dengan Allah. Menjadi jembatan untuk membawa orang-orang bisa berjumpa dengan Kristus.
melayani kebutuhan orang lain. Itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita setelah kita punya akses sendiri masuk kepada Tuhan, kehadirat Tuhan. Ada seorang pengkhotbah tua berkata, kita diselamatkan untuk melayani. Jika kita tidak melayani, untuk apa kita diselamatkan? Bill Hybels berkata, seorang pengkhotbah pada zaman, ya masih hidup ya sekarang kayaknya. Dia berkata, saya tidak akan pernah ingin meraih suatu hari nanti dengan sebuah tangan yang lembut dan dengan tangan yang tak berkapalan. Tahu nggak kapalan-kapalan di tangan ini? Tangan yang tidak pernah kotor karena melayani dan menjabat tangan Yesus yang berlubang paku. Artinya selama di dunia ini saya mau menggunakan tangan saya, hidup saya untuk melayani Tuhan. Untuk melayani kebutuhan orang lain. Saya tidak mau membiarkan tangan saya hanya lembut begitu saja. Tapi saya mau tangan saya kapalan. Ketika saya menjabat tangan Yesus nanti di surga, dia merasakan bahwa saya menghabiskan hidup saya melayani dia. Itu maksudnya. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus itu untuk dimanifestasikan, diwujudkan melalui pelayanan yang kita lakukan. Jadi saudara melayani orang lain, melayani apapun juga untuk kemuliaan kerajaan Allah itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi jangan anggap remeh dengan pelayanan. Apapun pelayanan kita, jangan menganggap remehnya. Ya. Yang terakhir adalah apa yang menjadi informasi yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita diampuni. Ya, kita diampuni. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10 berkata, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi kita diampuni oleh Kristus yang telah mati bagi saya dan saudara. Manusia berusaha sekarang bagaimana untuk membersihkan dosanya. Kalau saudara pergi ke negara lain ada yang mencambuk-cambuk dirinya sampai berdarah-darah. Supaya apa? Membersihkan dosanya. Ada yang pergi ke gua dan bersemedi di situ apa? Askese istilahnya ya. Menjauhkan diri dari segala macam hal apa untuk membersihkan dosa-dosanya. Tidak bisa. Dosa itu harus dibayar dengan darah. Dan darah itu bukan darah binatang, darah manusia. Kalau darah manusia nggak bisa karena sama-sama berdosa. Harus darah Allah yang menjadi manusia. Darah yang tidak berdosa. Kenapa Tuhan menjadi manusia? Ya karena dia harus merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Kalau enggak begitu enggak bisa menebus manusia. Itulah yang kita alami, pengampunan Tuhan itu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi dikatakan akan menjadi putih seperti salju. Karena apa? Darah Yesus yang menyucikan saya dan saudara. Menyucikan hati kita. Nah inilah keempat pilar tentang harga diri kita. Bahwa saya diterima, saya berharga, saya mampu, saya diampuni. Karena apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dan tujuannya apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa saya diterima? Kenapa saya berharga? Kenapa saya diberi kemampuan? Kenapa saya diampuni? Tujuannya apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu. Kita juga harus menyadari keadaan kita saat ini bahwa kita adalah miliknya. Petrus berkata, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Karena itu, karena kita sudah diterima, berharga di mata Tuhan, diberi kemampuan untuk melayani, dan diampuni oleh Tuhan. Maka sekarang kita diutus untuk memberitakan hal itu kepada dunia. Kepada orang-orang di sekeliling kita. Kepada teman-teman kita juga. Bahwa mereka juga diterima oleh Tuhan apa adanya. Bahwa mereka juga berharga.
bahwa mereka juga diberi kemampuan untuk bisa melayani orang lain. Dan juga bahwa mereka diampuni dosanya oleh Tuhan. Seberapa besar apapun dosanya, Tuhan menerima orang itu apa adanya. Jadi setelah kita masuk di dalam Tuhan, di dalam kerajaan Allah, Tuhan mau supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, identitas baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita gunakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya, yang menganggap kita berharga, yang telah mengampuni kita. Itulah tujuan Tuhan memanggil saya dan saudara, dan ketika kita mengenali siapa kita, maka kita akan tahu untuk apa saya ada di dunia ini. Mari kita bangkit berdiri, kita percaya bahwa Bapa yang baik itu yang mengasihi kita, yang memberikan kerajaannya bagi saya dan saudara, menerima Anda dan saya apa adanya pada hari ini. Amin.